Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think this is our first meeting after the introduction at the first meeting in the first semester, and this is my first time to join you in introduction of management class. So we will try to learn about the six part of the introduction of management, which is strategic formulation and implementation. And this is the material today. And yeah, so just we can just start it. And the first question, what is strategic management? Okay. What do you think about that? Yeah. It consists of two words. The first one is strategic, and the second one is a management. Okay, if you already know about the meaning of management, management is a set of planning, organizing, actuating, and also the controlling itself. So, what is the strategic? Okay, in the definition, we know that the strategic management is the set of decision and action that used to formulate and implement strategies that will provide a competitively superior fit between the organization and its environment so as to achieve organizational goals. Yeah. So we can underline some of several words, some and several words in this uh, sentence. Yeah. Okay. The first one is the set of decision and action. That is the what we need to make a plan and how we can define our goal with a set of decision and also the action itself, and we use it to formulate, and not just only formulate but also implement in the same time, so we can provide a competitively superior, and we can get an uh what is it, competitive advantage. What is differ you between your competitive or with your rival, and this one is needed to achieve your organizational goals. Okay, so strategy is a plan of action that prescribes a resource allocation and other activities for dealing with the environment, achieving a competitive advantage, and attaining organizational goal. Okay, the first one, competitive advantage. This is the most important thing when you try to learn about the strategic management. What is the what is that make you different from other? What differs from you? Okay, this is needed so you can get a competitive advantage. We know that we need to exploit the core competencies of our organization, build this synergy, and also the deliver the value. Okay, this is just the uh, beginning part of the strategic management. Okay, I will try to define it in bahasa, so I will use bilingual in English and also in bahasa. Oke, gitu. Manajemen strategik itu sebenarnya apa sih menurut kalian? Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kita ada beberapa kebijakan atau mungkin action, kegiatan mungkin ya yang kita gunakan dalam memformulasikan, dalam merencanakan strategi dan juga mengimplementasikan strategi supaya kita bisa berkompetisi dengan superior, dengan rival, dengan pesaing kayak gitu ya. Dan itu dapat digunakan untuk meraih tujuan organisasi kita. Itu strategi ya, strategi. Apa sih strategi? Taktik, cara, apalagi nih? Banyak ya strategi taktik kayak gitu. Nah, ini yang akan membuat kita itu berbeda dibandingkan dengan organisasi yang lain atau mungkin dengan kompetitor kita. Kita harus membangun nih sebenarnya core kompetensi atau kompetensi utama yang dimiliki oleh organisasi kita itu apa sih? Ya. Kalau kompetensi utamanya udah ketemu, strateginya gimana? Sinerginya seperti apa?
kayak gitu. Nah, kalau di level strategi sebenarnya kita kenal ada 3 level ya, dari level corporate ya, business level dan juga dari functional level, kayak gitu. Kalau kita bicara terkait corporate level strategi, sebenarnya kita bicara terkait what business are we in? Kita ini ada di bisnis apa sih sebenarnya? Jadi kita bicara secara lingkup makronya, kayak gitu. Kemudian secara makro itu diturunkan menjadi business level strategik ya. Kita bisa compete di mana nih, bisa berkompetisi di mana nih dalam meraih tujuan besar yang ada di atas kita, dalam meraih tujuan korporasi ini ya. Dan ini kemudian diturunkan menjadi business level fungsional atau how do we support the business level strategy kayak gitu. Nah, di sini tentunya dalam mendukung eh, bisnis utama atau bisnis korporat itu dimulai dari yang bawah, dari bisnis fungsional level ya, atau kita bisa lihat dari departemental levelnya. Di sini katakanlah ada bidang finance, terus juga ada research and development, ada manufacturing, dan juga marketing. Tapi nggak hanya 4 ini, tentunya ada bidang-bidang fungsional lain yang tentunya tiap organisasi itu memiliki departemen atau fungsional yang berbeda dibandingkan organisasi yang lainnya, kayak gitu ya. Nah, dari level bawah ini, katakanlah dari level finance, kita harus memaksimalkan nih berapa penggunaan dana yang bisa kita gunakan dalam mendukung atau mungkin dalam memproduksi suatu barang. Itu berapa dana yang kita bisa gunakan. Atau mungkin dari research and development. Kayaknya produk yang kita buat ini yang kemarin belum sempurna deh. Kita harus terus melakukan riset. Ya, baik itu riset pasar, riset produk, harus ditingkatkan di mananya. Atau mungkin dari manufacturing, dari proses produksinya. Gimana ya? Apakah kita butuh peralatan yang lebih canggih atau yang lain-lain? Atau mungkin dari segi marketingnya, gimana sih cara menjual produk kita supaya konsumen itu bisa lebih loyal terhadap produk yang kita buat, kayak gitu. Nah, ini kemudian akan dinaikkan, dirumuskan pada mungkin ada bisnis level yang ada di atasnya, katakanlah dia mungkin ada yang bergerak di bidang consumer products unit, kayak gitu. Jadi dia punya unit bisnis yang memang memproduksi eh, produk-produk kebutuhan konsumen, ya. Misalnya mungkin brand A, brand C, brand A, B, C, dan yang lain-lain. Di sini ada beberapa contoh ya dari consumer product units, biotechnology unit, dan juga media unit. Dan tentunya ini semuanya akan merujuk pada satu unit besar, yaitu korporasi. Katakanlah contoh paling gampang deh, semisal Nestle. Dari korporat levelnya di sini adalah Nestle. Nestle pasti dia punya gambaran besar about how we can handle and how we can dominate the marketing, the segmentation market of our consumer, kayak gitu ya. Nestle kan otomatis dia memproduksi berbagai macam produk. Ada yang mungkin produk untuk kebutuhan konsumsi dari konsumennya, semisal biskuit atau apa yang bergerak di sektor makanan, semisal. Selain di sektor makanan, ada juga yang mungkin bergerak di sektor pembuatan apa ya, produk-produk kebersihan, katakanlah untuk sabun mandi dan yang lain-lain. Kan beda kan dari subbisnisnya dari makanan, kemudian dari produk yang untuk kesehatan sendiri, terus juga mungkin di minuman sendiri. Nah, kayak gitu. Ini itu yang level bisnis level. Itu yang di sini bisnis level dan tiap-tiap unit ini katakanlah di produk makanan, dia pasti akan punya eee, divisi atau level fungsionalnya, baik itu dari finance, research and development, manufacturing, dan juga marketing. Itu ya sedikit gambaran terkait level strateginya, kayak gitu. Dan tiap-tiap strategi ini pasti akan mendukung satu sama lain. Nah, di sini ada the process of strategic management. Kita lihat bahwasannya how to formulate the strategy kayak gitu. The first one is to evaluate the current situation. Ya, the current situation, the current internal mission, goals, and also strategic. Nah, ketika kita mengevaluasi apa yang strategi kita, visi misi kita,
Nah, tentunya kita perlu melakukan yang namanya scanning, baik itu scanning di lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kalau kita melakukan scanning yang di lingkungan eksternal yang pertama ini, contohnya di sini karena mungkin kita perusahaan global gitu ya, kita perlu melihat nih sebenarnya kebijakan level nasionalnya seperti apa, kebijakan globalnya seperti apa. Apakah itu akan mempengaruhi proses bisnis kita? Contoh, kebijakan, katakanlah yang di level global. Level global sebelum adanya, pandemi Covid, itu kalian pernah dengar nggak sih terkait perang dagang antara Cina dan juga Amerika? Nah, pasar global itu dia bergejolak karena adanya perang dagang ini. Nah, ketika pasar global ini dia bergejolak, otomatis dia juga akan berimbas pada pasar yang ada di Indonesia. Secara nasionalnya dia juga akan terimbas. Katakanlah mungkin kita nggak bisa memasok produk kita yang memang punya pangsa pasar di Amerika atau di Cina, karena memang perang dingin nih, jadi nggak bisa dilakukan lebih dulu. Nah, contoh, ini ada sedikit contoh aja sih dari scanning external environment kayak gitu. Yang kedua dari internalnya, eksternalnya udah di-scanning nih, kita perlu scanning juga dari segi internalnya. Sebenarnya kita perlu mengevaluasi core kompetensi kita tuh apa sih organisasi kita? Kita tuh katakanlah organisasi yang memproduksi terkait makanan, makanan instan kayak gitu. Mungkin core kompetensinya kita memproduksi makanan instan yang seperti apa nih? Gitu. Terus juga perlu misalnya kayak sinergi dan juga value creation, menciptakan value bagi, produk kita. Contoh aja deh, produk yang unik ya, unik banget itu salah satu contohnya adalah super bubur. Pernah bayangin nggak sih kalian kalau misalnya makan bubur, itu ada bubur instan. Kita kan kenalnya bubur instan itu ya paling bubur buat bayi aja, kayak gitu kan, bukan yang bisa dikonsumsi untuk semua level, kayak gitu. Nah, super bubur core kompetensinya ya dia ini, dia bisa memproduksi barang-barang yang bisa dikonsumsi untuk semua level. Maka di situ dia butuh yang namanya sinergi, sinergi baik dari internalnya maupun juga dari internal dalam artian dari level korporasi, strategi bisnis unitnya, atau bahkan dari segi fungsionalnya. Dan juga menciptakan nilai. Katakanlah super bubur, kalau dulu mungkin hanya super bubur rasa ayam kayak gitu ya. Mungkin diciptakan lagi value yang lebih unik lagi. Mungkin nggak hanya bikin yang rasa ayam, tapi yang mungkin rasa-rasa yang lain, rendang kayak atau apa kayak gitu. Nah, setelah scanning, kita baru bisa mengidentifikasi faktor-faktor strategisnya itu seperti apa. Nah, dalam mengidentifikasi ini nanti muncul yang namanya SWOT atau SWOT analysis ya. SWOT ini merupakan sebenarnya singkatan dari strength dan juga weakness itu adalah hasil dari scanning internal environment dan juga opportunity dan juga threat itu merupakan hasil scanning dari external environment. Nah, ya. Kalau tadi perang dagang, akibat adanya perang dagang, kita nggak bisa melakukan ekspor atau ekspansi produk kita ke luar negeri nih. Nah, ini kan sebenarnya ancaman bagi organisasi kita. Tapi di sisi lain ini juga merupakan peluang juga, ya. Tidak hanya dari segi yang atau dipandang secara negatif, tapi bisa juga dipandang secara aspek positifnya seperti apa. Begitu juga dari yang faktor internalnya, katakanlah super bubur tadi nih, produk kita super bubur kayak gitu. Strength-nya kita udah tahu dong strength-nya kita di mana. Tapi tentunya ada juga weakness-nya, katakanlah tidak semua orang Indonesia tuh suka makan bubur. Ada juga orang-orang yang memang berpikiran bahwasanya orang makan bubur ya kalau cuma orang lagi sakit doang. Bubur itu bukan sesuatu yang, bisa kita selalu konsumsi ketika kita lagi sarapan dan yang lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya kelemahan juga. Nah, kita perlu mengidentifikasi di situ sebelum kita bisa merumuskan strategi apa sih yang bisa kita lakukan ke depan supaya produk kita, katakanlah produk kita super bubur ini bisa laku di pasaran. Kayak gitu. Kalau misalnya SWOT analisis sudah berhasil dilakukan, nah kita baru bisa ini define new.
mengkategorikan atau mendapatkan misi yang baru, goal yang baru, dan juga grand strategi. Strategi utama apa sih yang bakal kita lakukan? Ya, grand strategi ini jadi mission, goal, dan juga grand strategi ini yang akan merujuk ke formulate strategi atau strategi formulasi dari 3 level itu tadi, corporate, business level, dan juga dari functional level. Sehingga nanti kita di akhir bisa mengimplementasikan strategi yang kita dapat berdasarkan perubahan yang ada. Perubahan bisa didapat dari berbagai macam hal. Contohnya di sini dari segi leadership-nya. Berarti leader-nya di sini harus punya peran penting. Atau mungkin dari segi budayanya, budaya organisasinya gimana nih supaya karyawan betah atau loyal terhadap organisasi. Terus dari strukturnya, apakah memang kita perlu tetap menggunakan struktur sentralisasi atau mungkin berubah ke desentralisasi kayak gitu. Dari segi SDM-nya mungkin, kita kayaknya terkait dengan strategi yang baru, kita harus meningkatkan, katakanlah, kapasitas SDM kita semaksimal mungkin. Atau mungkin dari segi information and control system, dari sistem informasi dan juga pengawasannya, dalam artian menggunakan teknologi, mulai beralih ke teknologi. Nah, proses dari strategic management ya seperti ini tadi, dari mengevaluasi misi yang sudah ada, dari scanning sampai kemudian melakukan SWOT analysis, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa list ya terkait dengan strength dan juga weakness yang mungkin bisa dianalisis. Dari segi management and organization, kita lihat dari kualitas manajemennya gimana nih? Apakah sudah bagus atau mungkin perlu perbaikan atau mungkin ya memang kurang ya. Atau dari staff quality, karyawan kita perlu di-training deh lebih lanjut gitu ya. Atau degree of centralization. Kayaknya selama ini perusahaan kita itu terlalu berfokus pada kegiatan sentralisasi deh, nggak bisa yang terlalu desentralisasi, kayak gitu. Dari segi marketing mungkin, dari distribution channels ya, kayaknya kita perlu menggunakan channels distribusi yang baru deh, nggak bisa mungkin dengan strategi menggunakan iklan di TV aja, tapi mulai beralih menggunakan media sosial, Instagram, atau mungkin mulai bikin platform YouTube. Nah, kayak gitu. Market share-nya bagaimana? Apakah sudah menguasai pangsa pasar atau belum? Terus juga penggunaan iklannya, apakah sudah efisien atau belum? Terus konsumen kita tuh sebenarnya udah loyal apa belum sih terhadap kita kayak gitu. Terus juga produk quality-nya, terus juga pelayanan dari segi jasa kita apakah sudah baik atau belum, sehingga sampai di sini Salesforce turnover. Sebenarnya ada kebocoran nggak sih katakanlah di bidang penjualan kita, gitu. Terus di sisi lain, dari human resource, employee experience, karyawan kita tuh udah punya pengalaman yang bagus belum sih? Dari segi pengalaman, pendidikan, atau yang lain-lain. Itu bisa jadi strength dan juga dari weakness buat kita. Kemudian dari union status, sudah ada serikat buruhnya nggak sih? Serikat buruhnya ini apakah sudah dikelola dengan baik sehingga mereka bisa bekerja sama dengan pihak internal organisasi. Terus yang ketiga terkait turnover dan juga absenteeism ya. Jadi banyak nggak sih karyawan kita tuh yang keluar masuk kayak gitu. Semakin banyak karyawan yang keluar atau tingkat turnover-nya itu tinggi, berarti ya banyak weakness-nya yang perlu untuk dievaluasi. Terus juga kepuasan kerja karyawan kita gimana? Apakah tinggi atau rendah? Dan juga grievance-nya. Itu dari sisi human resource. Nah, dari segi finance-nya, how about our profit margin? Is it profit or loss? Kayak gitu ya. Terus kemudian dari debt equity ratio. Gimana nih, apakah rasionya ini dalam batas ambang yang aman atau tidak? Ya. Terus juga dari inventory ratio, terus dari ROI, dan juga dari credit rating-nya. Kalau dari segi production, kita lihat dari segi plan location. Lokasi pabrik kita ini sebenarnya sudah uh, memungkinkan atau sudah cocok nggak sih ada di sini? Apakah sudah dekat dengan sumber bahan baku atau mungkin dekat dengan sumber daya manusianya?
ya gitu ya. Kemudian penggunaan mesinnya, terus juga sistem pembelian atau mungkin quality control-nya bagaimana, apakah perlu ditingkatkan atau tidak, sampai di proses penggunaan produktivitas dan juga efisiensi. Nah, yang terakhir di sini ada research and development. Dalam artian penggunaan basic applied research ya, dari produk yang sudah kita launching atau produk yang sudah kita luncurkan di pasaran itu bagaimana? Apakah memang kita memerlukan kapasitas lab yang lebih maksimal atau mungkin kita butuh program-program penelitian yang lain, terus juga inovasi dari segi teknologi, produk baru, atau mungkin dari segi sumber dayanya. Nah, ini semua ini perlu dievaluasi untuk menentukan strength dan juga weakness. Selalu ingat kalau strength dan juga weakness berarti ini adalah scanning dari sisi internal organisasi. Kalau sisi yang eksternal, itu yang opportunity dan juga threat. Nah, di sini ada contoh bagaimana memformulasi corporate level strategi. Di sini ada dua, ada BCG Matrix merupakan kepanjangan dari Boston Consulting Group. Jadi memang BCG Matrix ini di-launching atau dikeluarkan dan diperkenalkan oleh Boston Consulting Group, sebuah perusahaan konsultasi bisnis yang memang punya reputasi yang bagus. Nah, di sini di BCG dia itu menempatkan ya perusahaan itu dia ada di mana nih? Dilihat dari sisi business growth rate-nya dan juga dari market share. Nah, pentingnya kita melakukan SWOT analysis di sini kita juga bisa menentukan karena nanti akan ada proses scoring-nya ya. Di sini kita bisa masuk di kategori stars. Kalau stars itu berarti ya dari business growth-nya dia high dan juga market share-nya dia juga high. Jadi dia dalam kondisi yang rapid growth and expansion. Ya udah, ekspansi aja, ekspansi pasar aja strateginya gitu. Atau kita ada di posisi yang kedua, question marks. Masih tanda tanya nih sebenarnya posisi kita. Kita butuh kayaknya eh ada suatu kebijakan baru gitu ya. Di sini posisi dari business growth-nya dia lumayan tinggi, tapi market share-nya dia low. Gitu kan? Risky. Jadi masih ada resiko-resiko yang perlu untuk dievaluasi. Butuh ada a few become stars ya, perlu hal yang dievaluasi sebelum dia merujuk ke atau berpindah posisi ke stars, posisi stars, sehingga beberapa yang lain itu bisa divestasikan, dalam artian dibedakan segmentasinya seperti apa. Atau mungkin di sini, business growth-nya dia low, tapi market share-nya high. Kita sebutnya sebagai cash cow, sapi perah gitu ya. Jadi, milk to finance question, marks and stars gitu ya. Oke, dia sebenarnya ya akan sedikit banyak berhubungan dengan strategi yang diterapkan di stars dan juga question mark kayak gitu. Atau mungkin ada di level yang docs gitu ya. Udah business growth rate-nya itu rendah, market share-nya juga rendah kayak gitu. Sehingga ya kondisinya ya kita butuh yang namanya investasi. Karena emang nggak kuat di situ. Jadi perlunya untuk mengkeep atau menabung ya, untuk menyimpan beberapa profit yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi ya memang kalau perlu consider to divestment. Jadi ya udah tutup aja gitu. Atau yang kedua dari strategi diversifikasi. Ya, diversification strategy is a strategy that content of some strategy to diversificate atau mungkin bisa bikin kalau misalnya bergerak di bidang produksi barang ya, ya udah kita bikin produk barang yang berbeda aja segmentasinya kayak gitu. Jadi bikin banyak barang, jadi nggak difokus di satu barang kayak gitu. Nah, itu kalau di level corporate ya, kita kenal ada BCG Metric dan juga diversification, strategi diversifikasi. Kalau kita merujuk ke strategi level bisnis ya, bisnis level, kita bakal kenalan nih sama Porter. Nah, Porter di sini merupakan bapak marketing ya. Nanti kalau kalian belajar manajemen, kalian bakal sering banget dengar yang namanya Porter ini. Nah, di sini
Kalau strategi bisnis level, di sini ada Porter's 5 Competitive Force. Jadi ada 5 tantangan yang perlu kita evaluasi dan antisipasi sebelum kita memasuki pasar, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah rivalry among competitors. Kita harus melihat bahwasanya ya pesaing kita dari yang sudah ada itu seperti apa, ya. Contoh, kalau misalnya kita ambil case study-nya terkait Garuda gitu ya. Rivalry among kompetitorsnya Garuda siapa? Katakanlah mungkin Sriwijaya Air atau mungkin Lion Air. Itu kan rival yang sudah ada gitu ya. Kemudian kita perlu ini nih, mengantisipasi juga dari potensial new entrant. Ada kemungkinan bakal ada maskapai baru yang datang ke Indonesia nggak sih? Kalau dulu mungkin maskapai-maskapai luar negeri yang datang ke Indonesia dan punya misi untuk bangun plant atau bangun pabrik di Indonesia kayak gitu. Contoh mungkin Emirates, terus juga AirAsia dan yang lain-lain. Itu kan potensial new entrants. Atau mungkin di luar itu yang masih baru-baru banget yang belum ada di Indonesia kayak gitu. Terus menentukan sebenarnya dari bargaining power of buyers kita gimana sih? Nah, kalau Garuda itu segmentasi pasarnya dia selama ini itu kan di level menengah ke atas dari segi rate tiketnya ya. Nah, kita harus melihat nih target kita siapa, bargaining power-nya seperti apa, apakah sudah bisa menjangkau atau belum. Nah, lanjut bargaining power of suppliers. Suppliers kita yang bekerja sama dengan kita, katakanlah Pertamina yang mensuplai Aftur sebagai bahan bakarnya Garuda itu seperti apa. Nah, yang kemudian trade of substitute products, produk penggantinya yang mungkin bisa menggantikan Garuda di masa depan, kayak gitu. Gitu ya, itu berarti 5 hal yang perlu kita identifikasi dulu, ya. Kalau misalnya 5 hal ini sudah bisa diidentifikasi, kita baru bisa menentukan yang namanya competitive strategic. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 2 skema, yang di sini adalah competitive scope kompetitifnya seperti apa, dan di sini adalah competitive advantage-nya. Nah, kita lihat di sini dari segi narrow target, dan juga dari broad targetnya, dari segi targetnya, dan di sini dari segi keunikan dan juga low cost-nya. Nah, kalau kita bicara terkait the Porter strategi, sebenarnya cuma ada 3 strategi, ya. Differentiation, cost leadership, dan juga focus, gitu ya. Kalau misal differentiation, kayak gini. Apa sih diferensiasi produknya Garuda yang mungkin tidak dimiliki oleh maskapai yang lain kayak gitu. Jadi diferensiasinya di situ. Mungkin dalam penambahan rute terbang atau mungkin penambahan jadwal penerbangan yang memang tidak diakomodir oleh maskapai yang lain, itu bisa jadi diferensiasi juga. Atau mungkin cost leadership. Karena segmentasi pasarnya Garuda itu kan menengah ke atas, jadi mungkin kita bikin bisnis level yang baru dari Garuda, katakanlah Citylink, akuisisi Citylink, sudah diakuisisi kan. Kalau Citylink itu kan memang targeted segmentation-nya itu adalah level konsumen level menengah ke bawah. Nah, ini yang difokuskan di cost leadership-nya. Atau mungkin kita fokus aja deh di level segmentasi pasar kalangan menengah ke atas. Fokus aja di situ dengan rute penerbangan yang sama, yang tidak ada penambahan. Nah, itu fokus. Itu ya kalau dari level bisnis, level strateginya. Nah, selanjutnya tentunya dalam proses kita memilih strategi, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita akan selalu terkait dengan kebijakan-kebijakan global maupun kebijakan nasional kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa new trend dalam proses perumusan strategik. Yang pertama adalah the innovation, yang kedua adalah strategic partnership ya. Sekarang zamannya tuh udah bukan lagi bahwasanya you're my rival, so I need to win over you kayak gitu ya. So I will not collaborate with you kayak gitu ya. Jadi bukan kayak gitu lagi. Justru karena memang kita rivalan, ya udah kita bikin kolaborasi aja bareng strategic partnership, atau mungkin kita bisa berinovasi terkait hal apa nih kayak gitu.
Nah, di sini ada beberapa strategi ya, dari strategi globalisasi, kemudian transnasional, multi domestik, dan juga ekspor. Nah, keduanya ini dilihat dari kebutuhannya nih, apakah memang butuh integrasi secara global, ya, katakanlah partnership secara global, atau mungkin lebih butuh pada responsivitas secara nasional. Kita lihat nih yang pertama, globalization strategy. Treat world as a single global market and also standardize global product or advertising strategies. Kayak gitu. Ya udah strateginya ya dua ini. Bahwasanya kita menganggap bahwasanya pasar yang jadi target kita itu ya udah pasar global aja, bukan lagi di level nasional maupun multinasional. Kayak gitu. Atau mungkin kita pakai strategi transnasional misalnya. Sticks to balance global efficiencies and local responsiveness. Jadi kita combine di sini dengan mengkombinasikan ini ya, dari integrasi global dan juga responsivitas dari level nasional. Dan juga mengkombinasikan dari standarisasi dan juga customization atau kustomisasi dari produk atau strategi periklanannya gitu, supaya katakanlah mungkin dari super bubur tadi deh, jadi target pasarnya bukan hanya di level Indonesia aja, tapi bisa di multinasional atau going global kayak gitu. Jadi kan yang perlu dimaksimalkan ya dari produknya dan juga dari iklannya. Iklannya nanti targetnya super bubur mau kemana nih? Kalau misalnya targetnya di Jepang kayak gitu ya, otomatis periklanannya menggunakan bahasa Jepang, menggunakan mungkin artis-artis Jepang mungkin kayak gitu. Atau kita lihat di sini multi domestic strategic handle markets independently for each country. Jadi memang kita perlu menggunakan strategi yang berbeda di tiap-tiap negara karena memang tiap negara itu punya budaya dan kultur yang berbeda. Atau mungkin adapts product or advertising to local taste and needs. Contohnya adalah Starbucks kayak gitu. Atau mungkin McD. McD kalau di Indonesia adanya diganti pakai nasi gitu kan. Padahal kalau di Amerika ya udah pakai kentang aja atau mungkin pakai mashed potato kayak gitu. Tapi kan diadaptasi dengan versi globalnya orang Indonesia. Ya udah deh pakai nasi aja kayak gitu. Atau mungkin bisa pakai yang export strategi ya. Jadi ya domestically focus, kita fokus di pasar domestik aja ya. Atau mungkin kita bisa mengekspor beberapa produk secara domestik dan juga mentargetkan negara tertentu ya untuk memasarkan produk-produk kita. Itu bisa. Ini tergantung lagi pada posisinya. Apakah dia di versi low, kalau misalnya kondisinya atau posisinya ada di low for need national responsiveness dan juga global integration, ya strateginya ekspor. Kalau national responsive-nya dia tinggi, tapi global integration-nya dia rendah, ya pakai multi domestik. Kalau misalnya di sini tinggi, gitu ya, ya udah pakai globalization strategy atau transnational strategy. Nah, ini selanjutnya setelah yang namanya strategi itu kita formulasikan tuh formulasi strategi, ya udah strategi itu perlu kita laksanakan, kita actionkan atau kita eksekusi kayak gitu ya. Nah, ini strategi yang setelah melalui proses formulasi strategi itu tadi dan di sini ada lingkungan ya. Nah, ini adalah dari segi internal organisasi. Nah, ada 4 di sini yang seperti yang dijelaskan di awal tadi, ada leadership, structural design, human resource, sampai information and control system. Nah, kita di sini bisa mengeksekusi strategi itu misalnya dari leadership-nya ya, dari segi orangnya nih, pemimpinnya gimana. Ya udah, kalau pemimpin yang baik, harusnya dia bisa menggunakan persuasif gitu ya, bisa membujuk karyawannya, bisa mengarahkan karyawannya agar mau mengerjakan pekerjaannya dengan benar kayak gitu. Terus juga memotivasi karyawan karena memang karyawan memang perlu dimotivasi ya. Gak cuma disuruh kerja aja tapi tanpa tidak dimotivasi. Itu susah ya. Atau mulai membentuk budaya atau nilai-nilai yang berbeda. Nah, tapi ini susah sih karena budaya maupun nilai itu butuh proses dan waktu yang lama untuk dibentuk. Itu ya, itu kalau dari segi pemimpinnya.
Yang kedua, dari segi SDM-nya nih, kayaknya perlu nggak sih kita melakukan rekrutmen karyawan? Nah, karyawan yang kita pengenin tuh seperti apa di organisasi kita, ya. Terus kalau misalnya udah direkrut, program-program pengembangan karyawan seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Apakah mulai menggunakan, pengembangan karirnya, jadi promosinya, atau mungkin dari program pelatihan-pelatihannya yang dimaksimalkan. Atau mungkin ya kebijakan untuk layoff atau, terkait Covid ini kan juga banyak banget perusahaan yang menge-layoff atau merumahkan karyawannya. Nah ini bagaimana nih, apakah memang perlu dipanggil kembali atau tidak? Gitu. Selanjutnya ada information and control system, ya pasti kita perlu mengevaluasi lagi nih dari sistem pembayarannya, dari sistem, pemberian kompensasi, reward, kayak gitu. Terus juga dari segi budget perlu dialokasikan lebih lanjut atau tidak, atau mungkin dari segi penggunaan teknologinya yang bisa dimaksimalkan. Terus juga SOP-nya seperti apa? Apakah pengawasannya sudah dilakukan secara baik atau belum? Dan ada lagi nih, desain struktural, yaitu kita perlu membentuk tim-tim atau tidak, atau kita masih perlu sentralisasi atau ada desentralisasi, atau mungkin kita bisa membuat desain kerja yang memang berbeda, terus juga memulai struktur yang berbeda di tiap-tiap, level divisional atau fungsional. Sehingga nanti dari level, eksekusi strategi yang dilakukan di internal organisasi akan tumbuh yang namanya kinerja organisasi itu gimana. Apakah kinerja organisasinya itu dilakukan secara baik, ya, moderat, atau bahkan buruk, kinerjanya buruk, kayak gitu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan sih. Menurut kalian, ya, apakah setiap organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit, harus selalu memiliki 3 level strategi? Ya. Does every organization, both of profit and non-profit organization, always have 3 level of strategic, corporate level strategic, business level strategic, and also functional level strategic? Okay, please tell me, or you can just get apa ya? Kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing, boleh aja, silahkan. Perlu nggak sih ini? Gitu aja sih terkait materi sedikit penjelasan terkait formulasi strategi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk materi formulasi strategi, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.